Pernahkah kamu merasa dunia ini terus berubah, tapi nilai-nilai yang kita anut terasa tetap, bahkan membatu? Kita masih diajarkan untuk tunduk pada aturan lama, mencintai apa yang dicintai semua orang, dan takut pada apa yang ditakuti semua orang. Lebih dari 100 tahun lalu, seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche melihat kenyataan yang sama, dan ia memberontak. Ia menulis sebuah buku yang bukan sekedar buku, tapi ledekan pemikiran yang mengguncang fondasi peradaban barat. Das Buch Zarathustra. Namun anehnya, buku ini tidak pernah benar-benar selesai, karena mungkin ia memang tidak seharusnya selesai. Nietzsche tidak menulis Zarathustra seperti menulis buku filsafat biasa. Ia menulisnya seperti kitab suci tanpa Tuhan. Bahasanya puitis, penuh perumpamaan, seolah-olah bukan seorang filsuf yang berbicara, tapi seorang nabi. Hanya saja, nabi ini tidak membawa wahyu dari langit. Ia membawa seruan untuk memberontak terhadap langit itu sendiri. Tokohnya adalah Zarathustra, terinspirasi dari sosok Zoroaster, nabi Persia kuno. Tapi Nietzsche meminjam namanya bukan untuk menyampaikan agama baru, melainkan membalikkan fungsi nabi itu sendiri. Zarathustra bukan datang membawa kebenaran absolut, melainkan untuk menghancurkan segala klaim akan kebenaran absolut. Disinilah muncul kalimat paling kontroversial yang pernah ditulis Nietzsche, Tuhan telah mati. Bukan berarti Tuhan secara harfiah mati, tapi bahwa ide tentang Tuhan sebagai pusat moralitas, sumber makna dan alasan kita hidup sudah kehilangan kekuatannya. Dunia modern telah membunuhnya melalui sains, rasionalitas, dan kemajuan. Namun ironisnya, manusia belum siap menghadapi kekosongan yang ditinggalkan. Nietzsche melihat bahaya yang lebih besar dari kehilangan Tuhan, yaitu manusia yang berhenti bertanya. Ia menyebutnya the letzte Mensch, manusia terakhir. Manusia terakhir adalah mereka yang hidup nyaman dalam keseragaman, tidak ingin menjadi besar, tidak ingin menjadi lebih bijak, hanya ingin dia aman. Mereka menyembah kenyamanan seperti dulu menyembah Tuhan. Nietzsche menulisnya dengan nada ejekan, mereka telah menemukan kebahagiaan kecil mereka dan menyebutnya kebahagiaan. Mereka berkedip dan berkata, kami telah menemukan kebahagiaan. Apakah ini terdengar akrab? Lihatlah dunia hari ini, di mana kita berlomba untuk menjadi viral, bukan untuk menjadi bernilai. Di mana standar hidup ditentukan oleh angka gaji, bukan kedalaman pikiran. Nietzsche sudah melihat benihnya sejak abad ke-19, dan Zarathustra adalah peringatannya. Jika manusia tidak lagi berani melampaui dirinya, ia akan berhenti menjadi manusia. Sebagai tandingan dari manusia terakhir, Nietzsche memperkenalkan konsep yang lebih tinggi, Übermensch, manusia yang unggul. Ini bukan sosok yang lebih kuat secara fisik atau lebih kaya secara materi. Übermensch adalah mereka yang mencipta nilai-nilai mereka sendiri, yang berani berkata iya pada hidup sepenuhnya, bahkan pada penderitaan dan absurditasnya. Manusia adalah sesuatu yang harus dilampaui. Bagi Nietzsche, kita bukanlah tujuan akhir evolusi, kita hanyalah jembatan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Dan tugas kita bukanlah bertahan dalam kenyamanan, melainkan melampaui diri kita sendiri setiap saat. Namun yang menarik, Zarathustra bukan buku yang memberi kesimpulan. Ia tidak menawarkan sistem filsafat yang rapi. Ia tidak memberi cara menjadi Übermensch. Bahkan Nietzsche sendiri menganggap buku ini sebagai eksperimen yang gagal untuk mengatakan sesuatu yang tak terkatakan. Ia berhenti menulis Zarathustra setelah bagian keempat. Bukan karena kehabisan ide, tapi karena sadar proyek melampaui manusia bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh satu buku. Mungkin itulah sebab buku ini terasa belum selesai,
karena ia meminta kita yang menyelesaikannya.